Baik, yang berikutnya kita akan lanjutkan tentang program enkripsi dan dekripsi algoritma Affin. Nah, kalau kemarin kita sudah coba lakukan program enkripsinya, jadi saya coba jalankan programnya. Kemudian Anda bisa lihat hasilnya seperti ini. Jadi, saat saya memasukkan satu plain text aku dengan chipper dengan K1 adalah 7 dan K2-nya misalnya 8, maka kita dapat IIS atau IAS, ya, itu program yang kemarin. Nah, sekarang kita coba buat bagaimana proses dekripsi dilakukan pada Affin. Programnya saya berhentikan, kemudian saya akan share desain dengan visual. Nah, yang pertama dulu, saya akan buat satu grup yang akan memisahkan antara enkripsi dan dekripsi. Nanti Anda bisa desain sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Nah, di sini saya buat captionnya dekripsi. Nah, kalau untuk proses dekripsi, maka desain yang kita lakukan adalah pertama kita berikan ciphertext-nya, kemudian saya tentu harus mengetahui berapa nilai K1, kemudian yang berikutnya berapa nilai K2. Baik, sudah. Nah, kemudian kita masukkan teks untuk ciphertext. Kemudian untuk K1 dan untuk K2. Tentu hasil yang akan saya peroleh adalah berapa atau apa plain text-nya, ya. Oke. Ini. Nah, pada proses ini, kalau kita lihat sebenarnya tentang bagaimana metode Affin dikerjakan, bahwa pada saat dekripsi dilakukan, kita harus memperoleh dulu nilai X. Jadi nilai X adalah berupa K1X mod 26 sama dengan 1. Maka kita harus mendapatkan dulu nilai X-nya berapa. Ya, jadi seperti yang kemarin sudah dijelaskan tentang dekripsi pada Affin, maka harus ada perubahan pada persamaan dekripsi. Kenapa demikian? Karena kita menggunakan fungsi mod di sana. Baik, kita kembali ke program kita. Maka tentu saya harus dapatkan dulu nilai X. Ya, nilai X berapa? Nah, kemudian tampilkan di sini X-nya. Di sini saya buat satu button proses dulu untuk X. Mendapatkan X. Baik. Sudah? Jadi kalau kita lihat persamaan untuk mendapatkan X itu adalah bahwa K1X mod 26 sama dengan 1. Bagaimana cara saya mendapatkan X-nya? Maka kita coba
Saya berada pada private sub button klik. Nah, sini saya buat dim K1 as integer untuk mendapatkan K1-nya. Maka K1 sama dengan text box. Jadi kalau kita lihat di sini desainnya, K1 itu adalah text box 6, ya. Text box 6.text. Baik, bagaimana cara saya mendapatkan K1? Jadi secara logikanya memang bahwa X itu, bagaimana cara saya mendapatkan nilai X maksudnya ya. Jadi secara logika memang tidak akan mungkin nilai X itu melebihi 26. Kenapa demikian? Karena modnya juga akan sampai 26. Maka kita akan melakukan perulangan pengali dari 1 sampai 26. Nah, hanya nanti mana yang pertama sekali ditemukan untuk mendapatkan mod 26 sama dengan 1, maka perulangannya kita hentikan. Dengan kata lain bahwa saya bisa memanfaatkan looping while di sana. Ini saya buat dim kondisi as integer. Saya buat kondisi sama dengan 0. Artinya 0 itu masih berulang. Kemudian I sama dengan 1. Dim. Nah, di sini saya buat I sama dengan 1. Oke, baik ya. Kemudian satu lagi nanti saya akan dapatkan X-nya ya. X-nya itu atau I-nya lah ya. I. Baik. Nah, maka saya masuk ke dalam perulangan while I lebih kecil sama dengan 26 and kondisi sama dengan 0, maka perulangan dilakukan. Sudah? Maka di sini saya buat satu lagi, katakan satu variabel kali, oh jangan kali lah, sini X ya. Baik. Maka saya buat X sama dengan K1 dikali I. Kemudian if X mod (26) sama dengan 1, maka then ya kondisi sama dengan 1. Sudah? Else I sama dengan I ditambah 1. Paham ya? Jadi kita kalikan setiap saat K1 dengan nilai I itu adalah antara 1 sampai 26. Jika hasil kali K1 dengan I mod 26 sama dengan 1, maka kita memperoleh nilai X-nya. Itu maksudnya di sini. Ya, maka kita akan lakukan pengujian. Kita sebutkan untuk X itu pada text box 9. Maka saya sebutkan di sini text box 9.text sama dengan I. Sama dengan X. Oke, kita coba programnya.
Jadi kalau kita lihat contoh yang sudah ada, jadi kita misalkan tadi untuk plain text aku kita misalkan K15, K28 dengan K15, maka saya memperoleh X sama dengan 21. Baik, kita coba jalankan programnya. Jadi kalau saya misalkan 5 dan 8, maka kalau saya proses X sama dengan 21 harusnya. Jadi di sini 105, berarti saya harus mendapatkan I-nya sebenarnya ya. Baik, di sini bukan hasil kalinya, tapi pengalinya yang harus dia dapatkan. Maka ini kita rubah programnya. Berarti nilai X-nya adalah I. Bentar ya, saya share dulu programnya. Maka di sini nilai X-nya itu adalah I-nya, bukan X-nya. Artinya bukan hasil kalinya. Maka kita coba jalankan lagi programnya. Kita lihat hasilnya. Apakah saya sudah dapat nilai X. Jadi kalau 5 dan 8, maka saya sudah dapat X sama dengan 21. Nah, kita coba dengan contoh yang lain. Jadi di sini ada satu contoh seperti yang kemarin kita sebutkan, K111. Jadi kalau K111 saya akan mendapatkan X sama dengan 19. Kita coba jalankan programnya. Di sini ada 11, katakan misalnya 10. Maka kalau saya proses X-nya, harusnya saya mendapatkan X 19. Ya. Nah, setelah saya dapatkan X-nya, maka barulah kemudian kita lakukan proses dekripsi. Demikian untuk memperoleh X-nya. Baik. Nah, ini program mulai dari kita melakukan enkripsi hingga kita mendapatkan X untuk proses dekripsi. Silakan Anda coba lebih dulu, nanti proses dekripsinya kita lanjutkan. Bapak hanya bisa sampai di sini, silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Baik, selamat sore.